Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, kali ini kita akan berjumpa lagi di pembahasan soal-soal untuk latihan di SMA Plus, persiapan masuk SMA Plus YASOP maupun DEL ya. Nah, jadi kita akan coba bahas soalnya di sini. Oke, kita akan bahas. Jangan lupa untuk terus berbagi dengan cara share soal ini kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak teman-teman yang lain belajar. Oke? Oke, kita lanjut di soal yang pertama, langsung kita bahas saja. Dari 30 pengendara yang terkena tilang, 15 diantaranya tidak membawa SIM, 17 diantaranya tidak membawa STNK, 5 orang diantaranya karena melakukan pelanggaran lain. Banyaknya pengendara terkena tilang tetapi membawa SIM atau STNK adalah 21, 22, 23, dan 25. Nah, oke, sekarang langsung kita jawab. Nah, ingat bahwasannya NA digabung B adalah NA ditambahkan dengan NB dikurang NA iris B. Nah, jadi kalau kita misalkan A adalah yang membawa SIM dan B adalah yang membawa STNK dan 5 orang yang melakukan pelanggaran lain itu adalah artinya dia membawa STNK dan membawa SIM gitu ya. Seperti itu tidak ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini berarti yang ditanya itu adalah NA gabung B. Nah, ini NA-nya berarti karena 15 yang tidak membawa SIM, 30 kurang 15 berarti 15, 30 kurang 17 berarti 13, kemudian dikurangi dengan berarti berapa nih? Kalau kita buat ini berarti 5 kan? Nah, jadinya 15 tambah 13, 28, dikurang 5 berarti jadinya 23. Nah, jadi banyaknya pengendara yang terkena tilang tetapi membawa SIM atau STNK adalah sebanyak 23 orang. Nah, itu jawabannya bisa kita lihat di sini adalah C ya. Itu untuk soal yang pertama. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada nanti kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2 ya. Nah, di sini titik sudut segitiga ABC masing-masing adalah A min 2,3, B 4,1, dan C 2, min 5. Persamaan garis berat segitiga ABC yang melalui titik A adalah X tambah Y tambah 1 sama dengan 0, X tambah Y kurang 1 sama dengan 0, 3X tambah Y kurang 1 sama dengan 0, 3X dikurang Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, oke, boleh kita jawab. Adik-adik boleh lihat di sini bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini kan ada segitiga katanya ya. Nah, jadi segitiga ini kita misalkan di sini A, di sini B, di sini C. Nah, jadi yang ditanya persamaan garis berat. Berarti kalau persamaan garis berat itu, ingat garis berat adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut ke sisi di hadapannya membagi dua, ini sama panjang. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya B-nya di sini 4,1, sedangkan C-nya adalah 2,5, A-nya adalah min 2,3. Nah, jadi pertama kita harus tentukan dulu di sini sebenarnya berapa titiknya. Kalau kita misalkan di sini D, maka kita harus tentukan berapa sebenarnya titiknya ini. Nah, jadi karena dia membagi dua sama panjang, berarti D-nya adalah kita jumlahkan ujungnya ini ya, yang X-nya. 4 tambah 2 bagi 2, koma 1 tambah min 5 bagi 2 gitu.
Jadi hasilnya adalah 6 bagi 2, 3. Min 4 bagi 2 adalah min 2. Itu dia. Jadi berarti persamaan garis berat ya jadinya di titik A min 2,3 dan B 3, min 2. Nah, jadi kalau kita ingat konsepnya dengan cara cepat ya, maka adik-adik boleh lihat di sini mencari persamaan garis. Nah, adik-adik tinggal tulis min 2, 3, 3 min 2, maka ini tinggal kita buat seperti ini. Panahnya ke sini, panah kemari. Nah, ini artinya kurang. Di sini X, di sini Y. Jadi kita baca ya. Perhatikan caranya. Nah, min 2 kurang 3 berarti min 5X gitu. Min 2 kurang 3, min 2 kurang 3 berarti min 5Y. Kurang, buka kurung, min 2 kali min 2 berarti 4. Kemudian dikurang 3 kali 3 berarti 9. Nah, di sini sama dengan 0. Nah, ini menjadi min 5X dikurang 5Y kurang negatif 5 sama dengan 0. Nah, berarti ini kalau dikali negatif atau kita buat dulu selesaikan, min 5X kurang 5Y tambah 5 sama dengan 0. Berarti kali negatif jadi 5X, ya kan? Ditambah 5, ini jadinya 5X dikurang 5Y, ya kan? Di sini jadi tambah ya. Di sini jadi tambah. Q kurang 5 sama dengan 0. Karena di sini nggak ada jawabannya, maka ini kita bagi 5 ya. Berarti X ditambah Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, jadi perhatikan jawabannya X tambah Y kurang 1. Jawabannya adalah bola. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya adik-adik kami semua ya. Nah, seperti itulah cara menyelesaikannya. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang ketiga ya. Nah, adik-adik boleh perhatikan soal ini. Nah, ini adalah soal tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jika A dan B adalah penyelesaian dari sistem persamaan 2015 A tambah 2016 B sama dengan 6047, 2016 A tambah 2015 B sama dengan 6046. Maka nilai A ditambah B adalah, mungkin kalau kita lihat di sini jawabannya kan ada 2, 3, 4, 5. Nah, mungkin kita terpikir bahwasannya kalau ini pastilah kita eliminasi. Jadi mungkin jawabannya kan alternatif kita biasanya kalau dia sistem persamaan linear, maka 2015A ditambah 2016B sama dengan 6047. Yang ini 2016A ditambah 2015B adalah 6046. Nah, ini biasanya kita eliminasi dulu misalnya A gitu kan. Kalau kita eliminasi A, otomatis ini kita kali 2016, yang ini kali 2015. Nah, jadi adik-adik mungkin pasti kalau kita kerjakan ini mungkin memakan waktu yang lebih banyak. Ternyata setelah dipikirkan ini, maka kalau kita jumlahkan langsung yang tadi 2015A ditambah 2016B, karena angkanya ibaratnya seperti hanya sepertinya rocker saja gitu. Di sini 2015B, yang ini 6047, di sini 6046. Nah, ini langsung kita jumlah saja. Ini 4031A ditambah 4031B gitu kan. Nah, ini jadinya kalau dijumlah sekitar 12.000 ya. 12.093. Nah, ini 12.093. Nah, ini sama dengan kalau kita keluarkan 4031 dikali A ditambah B kan gitu kan. 12.093. Nah, jadi A tambah B 12.093 dibagi dengan 4.031. Nah, hasilnya ternyata 3. Itulah nilai dari A tambah B. Jadi A tambah B-nya langsung kita peroleh adalah 3. Nah, paham ya? Seperti itu caranya. Jadi, tidak semua soal itu bisa kita langsung misalnya berpikir terlalu jauh. Kita harus memperhatikan dulu
kata-kata kunci yang ada di soal ya. Nah, oke, itu dia penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 4. Diketahui 5 buah bilangan bulat positif yang sudah terurut, yaitu n tambah 1, n tambah 2, 2m kurang 4, 2m kurang 2, m tambah 4, di mana rata-rata 5 bilangan tersebut sama dengan jangkauannya dan sama pula dengan mediannya. Nilai m ditambah n adalah 5, 7, 10, 12. Nah, jadi di sini soal ini katanya rata-rata sama dengan jangkauan sama dengan median gitu. Jadi inilah yang diketahui sebagai modal kita untuk memperoleh hasil atau nilai M dan N. Nah, kalau kita perhatikan yang pertama di sini rata-rata ya, rata-rata ya kan. Berarti di sini kita misalkan rata-rata sama dengan contoh di sini adalah kalau median berarti kan ini kan. Nah, di sini bisa kita lihat berarti rata-rata itu adalah N ditambah 1 ditambah N tambah 2 ditambah 2M kurang 4, kemudian ditambah 2M kurang 2 ditambah M tambah 4, kita bagi dengan 5 kan? Maka ini jadinya N tambah N. Ya, 2N ya kan? Kemudian 2M tambah 2M tambah M, berarti jadinya 5M. Nah, 1 tambah 2, 3, kurang 4 minus 1, minus 1 kurang 2 minus 3, tambah 4 berarti tambah 1. Itulah dibagi 5 gitu ya. Nah, inilah rata-rata. Oke, sampai sini bisa ya? Oke, nah kemudian kita lihat dulu untuk jangkauan. Jangkauannya adalah ini kan, yang terbesar dikurang yang terkecil. M tambah 4 dikurangi dengan N tambah 1. Berarti ini M kurang N ditambah 3 ya. Nah, jadi dari sini bisa, karena ini ada dua variabel yang sama, kita bisa coba cek dulu karena dari sini muncul 5M ya. Jadi dari sini bisa kita lihat yang pertama ya, kita coba. Nah, X rata-rata, X bar sama dengan range, berarti di sini 2N ditambah 5M kurang tambah 1 dibagi 5 sama dengan 5, M kurang N ditambah 3. Nah, ini kita buat 2N tambah 5M tambah 1 sama dengan 5M kurang 5N tambah 15. Nah, ini sama ini habis gitu kan. Tinggallah 2N tambah 1 sama dengan min 5N tambah 15. Nah, jadi ini kemari jadi 7N sama dengan 16 ya. 14 ya. Berarti N-nya adalah 2. Nah, dapatlah N-nya 2. Kalau N-nya 2, berarti bisa kita cari lagi nanti untuk M. Nah, kita perhatikan dulu yang kedua untuk median. Median sama dengan range kan? Mediannya jelas ini 2M kurang 4 ya kan? 2M kurang 4. Nah, ini sama dengan kita cocokkan ke yang tadi, yang ini. Nah, bagaimana dia? Kalau kita lihat dulu di sini kan, apakah kita gunakan M kurang N dikurang 3? Jadi kita cek di sini, ini kan M kurang N ditambah 3. Nah, 2M kurang M berarti di sini jadinya adalah M, ya kan? Sama dengan min N ditambah 7 ya, karena min 4 kita geser ke sini. Nah, ini sama dengan karena N-nya 2 berarti min 2 tambah 7 jadinya 5. Nah, jadi M-nya adalah 5, N-nya adalah 2. Nah, pertanyaannya adalah M tambah N. Jadi jawabannya adalah 7. Nah, itu dia. Oke, jawabannya adalah boleh ya. Nah, demikian penjelasannya untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke? Oke, next kita lanjut di soal berikutnya. Persamaan garis melalui titik min 2,4 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik P min 5,6 dan Q 4,3 adalah.
Nah, jadi A 3X tambah Y tambah 2 sama dengan 0. 3X kurang Y tambah 2 sama dengan 0. X tambah 3Y tambah 2 sama dengan 0. X kurang 3Y tambah 2 sama dengan 0. Oke. Nah, kita akan coba jawab. Nah, di sini kita akan cari gradiennya dulu. Gradien garis ya. Misalnya M1-nya. Nah, M1-nya katanya garisnya kan ini. Garis dari ini. P-nya min 5,6 dan Q-nya adalah 4,3. Berarti M1-nya itu kita misalkanlah M garis PQ kan. Nah, jadinya Y1 kurang Y2. Nah, inilah dia. Y1 kurang Y2 atau Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, ini jadinya kita buat 3 kurang 6 per 4 dikurang negatif 5. Ini adalah min 3 per 9. Sama dengan min 1 per 3. Oke? Nah, karena ini adalah gradiennya, karena dikatakan tadi tegak lurus, M2 berarti sama dengan min 1 per M1. Nah, min 1 per min sepertiga, yaitu 3. Oke? Nah, jadi itulah untuk gradien yang kita gunakan ketika tegak lurus. Nah, berarti persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M2 kali X kurang X1. Nah, di mana dia? Min 2,4, ya kan? Min 2,4. Nah, Y tambah 4 sama dengan 3 dikali X ditambah 2. Y tambah 4 sama dengan 3X tambah 6. Atau boleh kita buat jadinya 3X ya kan dikurang Y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi 3X dikurang Y tambah 2 sama dengan 0. Jawabannya adalah bola. Itu dia ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, nantinya bisa mengeksekusi soal-soal seperti ini dalam ujian ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Diketahui jumlah 20 suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 1390. Jika suku pertama dari barisan tersebut adalah 3, selisih dari dua suku pertama berurutan di barisan tersebut adalah 7, 17, 21, 24. Nah, jadi kita lihat di sini, maka kita cek apa yang ditanya gitu. Nah, yang ditanya adalah pastinya bedanya, selisih suku. Nah, kita lihat di sini S20 adalah 1390. Nah, kalau kita ingat Sn, itu rumusnya N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali beda gitu ya. Nah, berarti 1390 sama dengan 20 bagi 2 kali 2 dikali 3 tambah 20 kurang 1, 19B gitu. Nah, 1390 sama dengan 10 dikali 6 tambah 19B. Nah, boleh kita buat jadinya gini. Ini kita coret kemari. 139 sama dengan 6 ditambah 19B gitu ya. Berarti 133 sama dengan 19B. Nah, dari sini bisa kita lihat berarti B-nya adalah 133 bagi 19. Nah, ini sekitar 7 ya. 7 kali, ya 7. 7. Nah, itu dia. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, demikian untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, soal yang terakhir ya, nomor 7. Jika F1 adalah 16 dan Fx1 adalah 2 kali Fx, maka nilai F 2021 adalah. Nah, oke, sekarang kita coba jawab ya. Nah, di sini F1-nya adalah 16. Nah, sedangkan Fx tambah 1 adalah 2 kali Fx gitu. Nah, berarti jadinya di sini tanya F 2021 sama dengan. Nah, coba perhatikan di sini kalau dia F1 16, berarti kan kita buat misalnya kalau X-nya contoh 1, berarti jadinya kan F2 lah ini kalau kita gunakan ke rumus ini. Nah, berarti ini jadi 2 kali F1 kan gitu. 2 kali 16 berarti 32. Nah,
Kemudian kalau kita ambil X-nya 2, maka ini menjadi F3 kan? 2F2. Nah, jadinya 2 kali 32, berarti 64. Nah, kalau kita masukkan X-nya 3, berarti dia F4. Nah, 2 kali F3, berarti 2 kali 64, 128. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata dia memiliki pola. Karena ditanya nanti sampai X-nya 2020, sehingga ini menjadi F2021 kan? Nah, ini jadi 2 kali F2020 gitu. Jadi ini berapa? Nah, kalau kita cek di sini, nah untuk X-nya 0, ya kan? Berarti dia F1 gitu ya. Ini jadi F1, ini sama dengan 16. Ini kan 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 6, 2 pangkat 7 gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini, boleh kita lihat polanya. Ya, ini beda-beda 1 gitu. Berarti di sini kan 2 pangkat, ya kan, 2 pangkat 4. Kalau 0 jadi 4. Kalau dia F1 jadi 4. Kalau dia 2 jadi 5. Kalau di sini 3 jadi 6. Kalau 4 jadi 7. Berarti kan tambah-tambah 3. Berarti kalau 2020 di sini jadinya berarti 2 pangkat tambah 3, 2023. Oke, jawabannya adalah C. Seperti itulah cara menjawabnya. Jadi hanya menggunakan nalar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga sukses. Jangan lupa dipahami, diulangi terus agar bisa adik-adik lulus nantinya di ujian SMA Unggul, Del, Yasop, Matauli, dan yang lain-lain. Terima kasih. Salam para bintang.